Future of Human Settlements ya. Future of Human Settlements. Topiknya kita berharap para pakar ini bisa menceritakan apa sih strategi untuk mewujudkan permukiman masa depan, perkotaan masa depan. Yang sudah terkonfirmasi juga hadir ini adalah pimpinan Asian Development Bank, kemudian pimpinan dari GIZ, Lembaga Pembangunan Jerman, juga perwakilan dari Bank Dunia, juga dari lembaga PBB, UNESCAP, ini juga telah bekerjasama akan menjadi pemateri. Nah, yang jadi highlight penting ini karena Bu Bernadia, she has to leave. Bu Bernadia ini orang Indonesia tapi PhD-nya dari Jepang dan dipercaya menjadi Sekjen Asosiasi Pemerintah Daerah se-Asia Pasifik. Jadi ini adalah penunjukan bidang regional Asia Pasifik dipercayakan kepada beliau. Dan makanya tapi saat ini selalu tidak pernah ada di Indonesia, di Den Haag, terus nanti beberapa minggu lagi di Korea ya. Jadi beliau adalah Sekjen Asia. Dan saya punya pengalaman kolaborasi dengan beliau saat saya diberi kesempatan untuk ikut pemilihan co-presiden untuk UCLG Asia Pasifik waktu itu di Korea yang sudah berdiri sejak tahun 56 yang didirikan di India pada saat itu dalam pertemuan para pakar, praktisi di bidang permukiman dan perencanaan. Dan selama berdiri itu setiap 2 tahun ada pergantian tahun kepemimpinan dan juga diselenggarakan World Congress. Jadi ini sudah yang ke-28. Jadi kali 2 dari 56 usianya. Dan tentunya Jawa Timur merasa senang karena setelah memberikan dukungan kepada Aerob Indonesia, hari ini diwakili oleh Mas Raka. Jadi waktu itu Aerob Indonesia ingin menjadi tuan rumah. Kita ingin agar ada kesempatan bagi Indonesia untuk kembali menjadi tuan rumah dari event-event internasional. Dan kami khususnya di Jawa Timur inginnya itu di Jawa Timur, dalam hal ini di Surabaya. Jadi itulah sebabnya kemudian kita waktu itu ikut bidding proses ya. Kita bersaing dengan beberapa negara lain untuk menjadi tuan rumah dan alhamdulillah tahun lalu kita terpilih. Ini kerja keras dari rekan-rekan Aerob Indonesia yang tidak hadir di sini, ada Pak Bernardus Putro, ada Ibu Lana dan Pak Raka. Mereka yang menyiapkan proposalnya untuk membawa World Congress diselenggarakan di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Karena Indonesia ini negara besar, tentunya kita ingin menunjukkan bahwa ada banyak kota-kota dan kawasan-kawasan yang juga berkembang selain dari Jakarta. Dan kenapa teman-teman media kami bilang karena ini dari national media ya, dalam arti kami nggak bicara menggunakan tapi national media di Jakarta, berkedudukan di Jakarta. Jadi siapa saja anggotanya? Ini pakar-pakar, para praktisi. Dulu kita pernah punya Menteri PU namanya Pak Radina Mukhtar. Beliau pernah berkesempatan juga menjadi Presiden Aerob, tapi tahun berapa itu Pak Radina Mukhtar ya. Kemudian juga 80-an kalau nggak salah Pak Radina Mukhtar ya, almarhum. Kemudian juga Ibu Erna Usulah yang pernah menjadi Menteri Imbanwil, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah. Beliau juga pernah menjadi Presiden dari Aerob. Saat ini Presiden Aerob yang sudah bergabung dengan kita adalah Ibu Yolanda Reyes dari Filipina. Sebelumnya adalah Ibu Mia Davison dari Australia. Sebelumnya lagi adalah Menteri Permukiman dari Malaysia. Jadi biasa berputar. Nah ini coveragenya wilayahnya adalah Asia dan Australasia. Termasuk diantaranya negara yang paling jauh yang sudah terkonfirmasi berencana hadir adalah Pakistan, Nepal, ya, Jepang karena travel restriction belum bisa, tapi ada delegasi dari Australia, juga dari Korea yang rencananya hadir. Jadi ini akan menjadi momen yang menarik karena tema yang diangkat. Very special people such as your incoming president, the past presidents that I just mentioned, and of course, you don't become a member for just being you. You have the qualifications, and we work together and we share each other's experience, learn from each other, and see how it could be, how it can be practiced in your particular area. So let us make Aerob stronger, and I'm sure with the leadership of Dr. Emil, he is going to make it more potent, and as he is, it will be a worldwide organization to reckon with. So with that, I would like to thank you for this
for this press conference. We need to let people know what we're doing, especially now that we're free. We're free to move around. We're free to shake hands. And so I look forward again to seeing all of you this coming October. So with that, thank you again, and keep safe, everybody. Let's be healthy. Thank you. And sorry that we have to speak in Bahasa, so thank you for your patience of listening. We are speaking in Bahasa. Selamat siang, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil untuk kesempatannya. Ini ASEAN Men's Forum sudah terakreditasi oleh ASEAN sebagai satu-satunya platform kerjasama antar daerah di level ASEAN, dan kita terima akreditasi 2018. Ini sebenarnya inisiatif dari pemerintah Indonesia 2011 ketika Indonesia menjadi chairman seat, dan tahun depan Indonesia akan menjadi chairman lagi untuk ASEAN. Kami masih menunggu ini tema yang Indonesia akan ambil untuk chairman seat-nya selama di ASEAN untuk tahun depan. Untuk ASEAN Men's Forum ini memang pertemuan pertama setelah COVID ya, face to face. Jadi kita punya harapan besar karena kita mengalami pandemik selama 2 tahun, dan daerah-daerah itu juga merupakan frontliner ya untuk to handle the impact of COVID-19. Jadi kita bahas ada 3 tema sebetulnya, yaitu judulnya sendiri adalah saya lihat di sini, yaitu Achieving Smart, Resilient, and Sustainable Organization through ASEAN Cooperation in the New Normal. Jadi pemerintah daerah, kepala daerah ini berkumpul untuk berdiskusi mengenai New Normal Recovery in ASEAN. Apa yang kita harus lakukan, dan kemudian juga bagaimana kita bisa merealisasi transformatif dan resilient cities, karena ini merupakan suatu yang ketika dan kita sudah alami selama ini di beberapa negara COVID di handle dengan baik. Sekarang misalnya dari Eropa kita sudah nggak pakai masker, nggak pakai masker lagi, jadi sudah kayak normal sepertinya. Tapi di ASEAN atau Asia Pasifik sendiri ini masih hal yang perlu kita jadi hati-hati juga, karena ada beberapa pandemi new varian sebetulnya. Yang kedua adalah kita akan mendiskusi ASEAN Smart and Resilient Cities. Kita tahu bahwa kita mengalami devastating dengan adanya pandemi, dan tentu saja dengan kondisi yang kita alami sekarang, economic dan social disruption, dan dengan adanya climate change, ini hal yang kita juga alami, seperti misalnya